Assalamualaikum sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Pagi ini sebelum jalan-jalan saya ingin mendiskusikan tentang pelibatan publik dalam implementasi gerakan literasi sekolah. Nah, sahabat, sebelum lanjut mohon ditonton video ini sampai dengan selesai. Like, komen, dan share videonya ke semua sahabat lainnya agar channel FGLSN semakin besar dan meluas. Partisipasinya sangat dibutuhkan. Oke, kita ikuti ya acaranya. Pelibatan publik ini sangat penting. Seperti kita ketahui bahwa pasti kita tidak akan bisa terlepas dari hubungan dengan dunia luar dari sekolah yang kita miliki. Siapa saja publik yang dimaksud di dalam pelibatan publik ini? Yang pertama adalah orang tua siswa. Jadi ini yang terdekat dengan lingkungan sekolah yang dimaksud dengan pelibatan publik. Kenapa orang tua sangat penting? Jadi jangan disangka bahwa orang tua itu hanya sebagai faktor yang tidak penting. Orang tua ini harus kita hargai dan harus kita posisikan sebagai unsur publik terpenting dari sekolah kita. Karena tanpa dukungan mereka, maka pengembangan pendidikan peserta didik kita mungkin tidak akan berjalan dengan mulus. Ini ada persepsi salah. Sebagian berpendapat bahwa orang tua itu adalah beban yang menitipkan anaknya kepada kita. Jadi kita anggap, sekolah anggap bahwa orang tua yang membutuhkan sekolah, bukan sekolah membutuhkan orang tua. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal siswa kita adalah milik dari orang tuanya masing-masing. Tanpa siswa, sekolah tidak ada apa-apanya. Yang kedua adalah masyarakat lingkungan sekitar. Ini juga pelibatan publik kedua yang penting saya pikir untuk kita bahas. Kenapa lingkungan masyarakat juga sangat penting? Karena keberadaan sekolah kita ada di lingkungan itu. Jadi bagaimana keamanan sekolah itu bisa terjaga dengan baik kalau kita tidak ada hubungan baik dengan masyarakat. Nah, yang lebih jauh lagi, mungkin masyarakat sekitar ini bisa dilibatkan di dalam program-program sekolah, terutama untuk pengembangan gerakan literasi. Misalnya, kenapa kita tidak membuka diri kepada masyarakat untuk mengakses perpustakaan sekolah? Seperti di luar negeri, perpustakaan sekolah bisa diakses oleh masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar bisa meminjam buku dengan pengelolaan yang baik, kenapa tidak? Nah, kemudian masyarakat sekitar itu siapa? Bisa RT, RW, masyarakat itu sendiri, bisa juga sekolah-sekolah yang ada di sekeliling sekolah kita. Kalau itu dilibatkan di dalam setiap gerakan literasi, maka sosialisasi dari gerakan literasi itu sendiri di dalam berbagai kegiatannya akan mudah tersampaikan. Dan katakan saja sekolah membuka taman bacaan untuk masyarakat, ini kan luar biasa juga. Jadi
masyarakat akan tercerahkan dengan keberadaan kita terkait dengan gerakan literasi. Kita lanjut, yang berikutnya adalah pemerintah daerah ya. Nah, pemerintah daerah ini mungkin diwakili oleh dinas pendidikan setempat, cabang dinas pendidikan atau dinas pendidikan kabupaten kota di mana kita berada. Jadi katakan saja untuk SD, SMP, kan itu masuk ke dalam pendidikan dasar berada di kabupaten kota. Ini sangat penting dengan pemerintah daerah setempat supaya dukungan terhadap gerakan literasi yang ada di sekolah ini akan semakin mudah di dalam pengembangannya. Nah, kemudian bagi yang SLB, SMA, SMK, walaupun pengelolaannya atau koordinasinya ada di provinsi, tetapi hubungan dengan pemerintah daerah, dengan dinas pendidikan kabupaten kota itu sendiri, saya kira tidak ada salahnya untuk tetap dibangun supaya lebih mudah kalau kita ingin menggerakkan sekolah-sekolah yang berada di kekuasaan dinas pendidikan kabupaten kota. Yang berikutnya adalah dunia usaha industri. Dunia usaha industri ini juga penting kita libatkan sejauh kita bisa melibatkan mereka. Artinya secara positif akan memberikan kontribusi di dalam pengembangan gerakan literasi sekolah. Kita jangan terlalu berpikir semuanya dengan uang. Jadi bisa saja dalam bentuk berbagai hal yang bisa menunjang lancarnya pengembangan gerakan literasi di sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah NGO. Non-government organization ya, atau lembaga bukan pemerintah. Kan di sana banyak ya organisasi-organisasi yang bukan milik pemerintah tetapi dia peduli dengan gerakan literasi sekolah. Kenapa tidak kita libatkan? Oke, kita lanjut lagi dengan kenapa sih harus melibatkan publik? Ini kita tahu bahwa publik ini ada di sekitar sekolah kita, jadi sangat penting. Saya ingin menekankan terutama keberadaan orang tua. Nah, kalau bisa orang tua itu betul-betul bisa diajak secara volunteer untuk terlibat di semua kegiatan yang ada di sekolah kita. Saya sangat yakin akan luar biasa. Mungkin bentuknya bisa disesuaikan lah, diadaptasi, didiskusikan dengan organisasi orang tua yang ada di sekolah dalam bentuk apa. Kan bisa saja dalam bentuk sumbangan misalnya, dalam bentuk ikut pengelolaan, dalam bentuk ikut mempromosikan, dalam bentuk networking. Ini bisa saja digali dari orang tua tersebut. Networking kemana? Networking dari ke aspek-aspek publik yang tadi sudah disebutkan. Jadi ke dinas pendidikan, kemudian ke pemerintah daerah, ke dunia usaha industri, ke NGO. Siapa tahu ada network jaringan-jaringan yang dimiliki oleh orang tua. Kan orang tua ini bisa berbagai macam ya. Ada yang networkingnya luas, tapi yang kekurangan waktu misalnya. Nah, yang banyak waktu bisa melibatkan orang tua tersebut untuk bagaimana mengerjakan pendekatan-pendekatan tersebut. Dalam hal apa publik dilibatkan? Saya sih ingin
bahwa katakan saja orang tua ini bisa dilibatkan di semua sisi kegiatan sekolah, dari mulai jadi guru volunteer, kemudian petugas perpustakaan, atau pengelolaan penggalangan dana untuk misalnya kegiatan-kegiatan gerakan literasi sekolah. Kalau di luar negeri ini sudah biasa bahwa orang tua dilibatkan di dalam berbagai kegiatan sekolah yang ada. Khusus untuk sekolah-sekolah yang orang tuanya mengantar siswanya, ini seperti yang di SLB, alangkah baiknya juga orang tua bisa dilibatkan di dalam berbagai upacara-upacara sekolah. Misalnya upacara hari Senin, upacara hari-hari besar, ini akan lebih baik gitu ya. Dan ini akan dampaknya luar biasa kepada orang tua, mengingatkan kembali. Karena banyak sekarang orang tua yang sudah tidak hafal lagi Pancasila. Banyak juga orang tua yang tidak ingat lagi bagaimana menyanyikan Indonesia Raya. Nah, dengan adanya pelibatan publik ini, khususnya orang tua, ini akan mengedukasi orang tua untuk kembali mengingat hal-hal yang diperlukan dalam berbangsa dan bernegara, khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Demikian sekilas tentang pelibatan publik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sahabat FGLSM, jangan lupa subscribe yang belum ya, subscribe karena ini penting, dan share videonya supaya ditonton oleh orang lain dan bisa subscribe video ini agar channel FGLSN semakin besar dan meluas. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.